Selamat hari Minggu, selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Ibrahim Liberu, Pastor Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kita akan bersama-sama dalam acara Inspirasi Mingguan, Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah dan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu, karena dalam keraiman-Mu, Engkau masih menyertai kami sampai dengan saat ini. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman yang senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Berkati pikiran, hati, dan budi kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dan boleh kami renungkan untuk membawa kebaikan bagi hidup kami. Kami puji Dikau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Setelah Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka,
Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengalami suatu keadaan di mana cuaca terasa begitu panas, lalu kebanyakan orang mulai mengeluh, ingin mengalami hujan. Dan ketika hujan sudah turun atau sudah datang, bahkan dengan curahan yang lebat, orang kembali mengeluh, ingin meminta kembali supaya situasi atau hari menjadi panas. Apakah Anda pernah mengalami itu? Ya, soal mengeluh itu memang sering terjadi dalam lakon kehidupan kita manusia. Mengeluh seolah-olah menjadi bagian dari kelakuan kita manusia, saya, dan mungkin juga Anda sekalian. Mengeluh soal ini, mengeluh soal itu, merasa kurang puas tentang hal ini, kurang puas tentang hal itu. Dan kadang keluhan ini cenderung kita kaitkan dengan orang lain. Kita melihat kekurangan orang lain sebagai kambing hitam. Bahkan terkadang keluhan itu juga kita kaitkan dengan Tuhan. Tuhan kita salahkan. Dalam bacaan pertama minggu atau pekan ketiga masa Prapaskah ini, kita mendengar kisah tentang orang Israel yang berkeluh kesah, mengeluh, bahkan bersungut-sungut terhadap Musa. Mereka mengeluh bahwa mereka merasa kehausan, mereka merasa seolah-olah mereka akan dicelakakan, mereka akan dibinasakan. Bahkan hal itu pun sempat membawa Musa untuk mengeluh kepada Tuhan. Namun lihatlah, Tuhan senantiasa mampu menjawab keluhan, keraguan mereka. Tuhan memberi mereka minum. Ingat peristiwa Wahah, Masa, dan Meribah. Tuhan memuaskan dahaga orang Israel. Lebih dari itu, Tuhan mengatasi keluhan dan juga keraguan mereka. Memang, saudara-saudaraku, terkadang keluhan-keluhan bisa mengubah kepribadian atau sikap tingkah laku seseorang. Bisa jadi orang menjadi kurang bersemangat, bisa jadi pesimis, dan bisa jadi kualitas-kualitas negatif lainnya mulai melekat dalam diri orang itu. Bahkan itu pun bisa mempengaruhi hubungan dengan sesama dan juga Tuhan. Saudaraku, kita masuk ke dalam kisah Injil, kita lihat atau kita dengar, kita baca dalam kisah Injil tadi tentang seorang wanita Samaria yang mau mengambil atau menimba air di sumur. Kita dengar dalam Injil tadi bahwa wanita tadi pergi menimba air pada pukul atau jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Waktu yang tidak biasa ya. Waktu yang membuat dia kiranya tidak bersama atau tidak dengan kebersamaan bersama wanita-wanita lain. Dia sendirian. Boleh jadi ada suatu alasan mengapa dia bersikap demikian. Mungkin dia mengeluh, mungkin merasa kurang puas, mungkin merasa malu, atau hal-hal yang lain. Yang pasti bahwa dalam perjalanan atau dalam arahnya ke sumur Yakub itu, dia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang mengetahui seluruh hidupnya. Dan kalau kita mengikuti kisah itu dengan baik, dengan cermat, kita akan melihat bahwa pada endingnya nanti, akhirnya nanti, pertemuan dengan Tuhan itu akhirnya mengubah perempuan itu, mengubah hidupnya. Dia yang semula mau menimba atau mengambil air di sumur itu, malah meninggalkan timbanya. Plus sumurnya pula ditinggalkan. Dia yang semula berjalan sendiri, atau mungkin mau sendiri, tapi pada akhirnya menuju kepada orang lain,
kepada orang-orang di kota untuk memberitahukan tentang pertemuan dia dengan Tuhan. Dia yang semula tidak mengetahui soal air hidup, justru menerima air hidup, menerima keselamatan, mendapat anugerah keselamatan. Saudara-saudaraku, jika Tuhan bertindak, tentu akan ada keselamatan. Pertemuan dengan Tuhan sejatinya membawakan keselamatan, membawakan kebaikan. Ini adalah keyakinan, ini adalah percaya, ini adalah iman. Biarlah iman ini menumbuhkan pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, untuk membawa kita mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan teristimewa dalam masa Prapaskah ini. Kita mencari dan menemukan Tuhan lewat doa-doa kita. Ekaristi, pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk pertemuan APP, lewat pantan dan puasa yang kita lakukan atau kita jalani, serta perbuatan amal kasih lainnya. Dengan demikian, kita boleh mengalami hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Allah sendiri, dengan sesama. Semoga firman Tuhan ini semakin memberkati dan menolong kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang senantiasa mau membiarkan dirinya ditemui oleh kami berterima kasih karena berkat-Mu menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga dengan rahmat Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau senantiasa menggerakkan hati kami untuk mau berjalan bersama Engkau, juga bersama dengan sesama kami. Teristimewa dalam pekan Prapaskah ini, semoga kami senantiasa mengarahkan hati dan budi kami untuk bertemu dengan Engkau, dengan sesama, agar hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak kasih-Mu. Kami puji Dikau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.